inovasi teknologi tepat guna ini. Sebenarnya lomba inovasi Inotek ini adalah perintah dari Pak Rektor ya, karena di LPPM ada lembaga baru yaitu tentang bagian inovasi dan teknologi itu. Untuk persiapan sebenarnya karena tiap tahun itu pasti kota maupun kabupaten. Di Kota Kediri bahkan di Kemenristek itu ada lomba inovasi dan teknologi. Jadi kita awali dulu dari sini, nanti apabila hasilnya bagus bisa nanti diusulkan lagi ke perwakilan untuk perwakilan ke Pemkot maupun ke kabupaten, atau bahkan bisa diterapkan bahkan bisa mendapatkan pembiayaan dari kabupaten ataupun Pemkot untuk bisa dilanjutkan penelitian tersebut, atau bisa diterapkan langsung ke masyarakat, karena pada saat ini permintaan dari stakeholder yaitu pemerintahan itu mintanya teknologi yang bisa langsung dimanfaatkan atau diterapkan pada masyarakat. Jadi seperti itu. Saya sampaikan terima kasih ke Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa semuanya atas partisipasinya pada hari ini, telah memasukkan beberapa hasil karyanya baik itu. Tapi harapan kami lomba seperti ini akan terus berlanjut. Saya berjanji untuk saat ini kan nggak ada sponsornya ya. Insya Allah tahun depan kita akan kasih sponsornya. Sebenarnya kita kasih sponsor mendadak aja juga bisa itu sebenarnya. Insya Allah ada. Tapi cuman nanti kita diskusikan dengan panitia seperti apa ke depannya. Apabila ke depan lomba seperti ini terus kita adakan, insya Allah persiapan mulai hibah Kemenristek, hibah dan lain-lain. Apabila ada lomba, kita bisa hasil karya kita bisa kita tampilkan ke sana semuanya. Perwakilan dari mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen bisa. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya pada peserta pada hari ini yang hadir dan yang telah mengorbankan waktunya untuk membuat Inotek ini, mengikuti lomba Inotek ini, sehingga saya perwakilan dari LPPM, apabila ada kurang lebihnya dalam pelaksanaan lomba ini nantinya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kurang pelayanan yang kurang berkenan pada adik-adik dan juga Bapak Ibu dosen, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara presentasi hasil Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna 2024 oleh Wakil Rektor 1 kepada yang terhormat Bapak Dr. Supriyono SPMP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du, yang saya hormati Pak Dr. Zainal selaku Wakil Rektor 3 sekaligus tim juri, Ketua LPPM dan seluruh jajarannya, dan panitia pada Lomba Inotek yang diselenggarakan oleh LPPM pada hari ini, Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa, tim peneliti ya, yang telah mengajukan baik itu proposal maupun hasil inovasi yang telah dilakukan. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam agenda Lomba Inotek tahun 2024 yang diselenggarakan oleh LPPM Uniska. Saya ucapkan selamat dan saya apresiasi pada LPPM yang tahun ini ya kali pertama menyelenggarakan lomba Inotek ya. Tentu karena masih pertama dan baru perlu dilakukan evaluasi ya, sehingga kedepannya lebih baik ya. Kalau pertama itu biasa ya. Pertama itu salang surup dan sebagainya itu biasa yang pertama itu, tapi nanti sejak dari kegiatan yang diawali pada hari ini mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh panitia ya, sebenarnya lomba Inotek itu yang dimaksud adalah sudah hasil karya ya, hasil karya bukan proposal
Kalau proposal itu ya hibah internal namanya. Tapi tidak usah khawatir, ya tadi sampaikan oleh Ketua LPPM, walaupun bentuk proposal nanti tetap akan diakomodir ya oleh LPPM. Harapan kita nanti, ya paling tidak kita sudah punya data, ada beberapa yang masuk proposal itu sebagai dokumen nanti bisa diajukan untuk hibah baik dikti maupun kalau tidak lolos bisa hibah internal. Harapan kita seperti itu ya, jangan khawatir. Hibah internal barangkali nanti kita prioritaskan untuk yang diajukan di lomba Innotek ini. Saya selaku juri juga ya, saya sudah baca dari 11 ini ya. Sudah saya kasih tanda sebenarnya ya. Karena kan kemarin informasinya paling tidak ada 5 yang harus disisihkan, sudah kasih tanda. Tetapi kalau melihat ini antusias 11 dan memberikan penghargaan kepada penjenengan semua, saya kira dari 11 itu bisa kita akomodir ya. Semuanya kita akomodir supaya tentu bermanfaat bagi kita ya, nanti khususnya LPPM ya, walaupun dalam bentuk proposal harapannya itu bisa. Dan saya lihat proposalnya bagus-bagus ya, sebenarnya inovasi semua di situ ya. Cuma memang kalau kita kategorikan ada 2 utamanya. Ya, ada 2 inovasi yang sudah ada ya, sebenarnya inovasi itu sudah ada, tinggal di tambah beberapa itu saja. Kemudian ada yang memang kayaknya masih sama dengan yang dulu-dulu ya, inovasi itu. Tetapi saya juga melihat ada yang nampaknya baru, tetapi saya nanti akan melihat dari hasil presentasi, nanti kita akan diskusikan ya. Karena satu berkaitan dengan inovasi itu menurut saya satu ya ada novelty-nya, hal yang baru ya. Ada hal yang baru yang membedakan antara hasil-hasil riset yang terdahulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemanfaatan bagi masyarakat atau bagi siapapun. Kemudian tidak terlalu rumit dan biayanya murah, kan begitu ya. Kadang-kadang teknologinya tinggi tapi biayanya mahal, sulit untuk diimplementasikan. Makanya akan kita lihat di situ nanti. Tadi sudah sampaikan, nanti kami dari tim uji ya, penilai nanti akan diskusi dengan LPPM juga kaitannya dengan hasil penilaian yang kita lakukan untuk menyamakan persepsi dan visi kita, sehingga apa yang kita keluarkan nanti barangkali ya ini memang sudah ada hal yang di luar hal yang kita sepakati seperti itu. Tetapi Bapak Ibu semua ya kita lihat dulu setelah presentasi, kemudian kita lakukan penilaian dan lakukan diskusi ya. Nun sewu, panjenengan jangan terlalu terpancang dengan hadiah yang dulu sempat disampaikan itu ya. Nanti kita lihatlah, kita sesuaikan kaitannya dengan itu, karena kita akan lihat kaitannya tingkat inovasinya seperti apa ya, Tapi ini saya kira menarik dan bagus, ini sudah dilakukan dan cukup animonya cukup bagus, ada 11 proposal dan hasil riset yang sudah masuk di kita ya. Barangkali itu saya atas nama pimpinan WR1 dan juga Yuri mewakili Pak Dr. Zainal yang hari ini untuk menilai ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lomba Innotek Universitas Islam Kediri tahun 2024 saya nyatakan dimulai. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priyono sebagai WR1 dan Pak Zainal sebagai WR3 beserta tim LPPN. Di sini nanti kita akan menyampaikan pemaparan hasil Innotek kita tentang sistem manajemen asistensi dengan fitur pengenalan wajah secara otomatis ya, nanti berbasis web chat. Sebenarnya tim kita itu ada 4. Jadi untuk ketuanya hari ini tidak bisa hadir di sini karena hari ini beliau sedang kerja praktek di PT Inka Madiun. Terus untuk anggota yang satunya yang namanya Muhammad Rangga lagi sakit gigi sehingga nggak bisa kesini. Sehingga yang bisa presentasi hari ini nanti Mas Rangga Pratama.
Mungkin perlu saya jelaskan secara sekilas tentang sistem manajemen absensi ini. Jadi untuk sistem manajemen absensi ini nanti kita menggunakan kecerdasan buatan, di mana nanti kita menggunakan YOLO dan KNN ya, Convolution Neural Network, sehingga nanti sistem ini bisa mengenali wajah secara otomatis berdasarkan database yang telah disimpan. Dan ini nanti sistem manajemen absensinya itu sifatnya real time, jadi secara langsung. Sehingga dengan adanya sistem ini nanti kita bisa paperless atau mengurangi penggunaan kertas, sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Mungkin untuk presentasi secara teknis nanti bisa dijelaskan oleh Mas Rangga Pratama. Jadi ini kita kolaborasi dengan mahasiswa teknik elektro dan teknik komputer. Kebetulan Mas Rangga ini dia dari teknik komputer. Monggo Mas Rangga. Kalau Mas Ubed itu siapa? Pak Ubed itu siapa? Ubed itu mahasiswa. Ubed itu mahasiswa. Sekarang sedang PKL di tingkat masjid. Ketuanya Ubed. Iya, masih PKL. Pak Danang itu anggota. Anggota sekaligus pembimbing. Hah? Ketuanya mahasiswa. Iya. Oke, monggo. Sebelumnya apakah saya ingin mengizin memaparkan tentang hasil dari sistem manajemen absensi yang telah kita lakukan kerjakan. Untuk pembahasan pertama yaitu deskripsi alat, yang kedua adalah manfaat dan tujuan, yang keempat ada yang ketiga adalah cara kerja, yang keempat adalah keunggulan. Yang pertama, deskripsi alat. Untuk deskripsi alat Simawa yaitu ada di slide selanjutnya mungkin Mas. Nah, Simawa adalah sebuah sistem inovatif yang menggabungkan teknologi pengenalan wajah dengan platform website untuk mengelola proses absensi secara efisien dan akurat. Nah, dalam sistem ini akan menggunakan model pembelajaran machine learning untuk mengenali wajah peserta yang sebelumnya telah dilakukan pelatihan terhadap data. Website digunakan untuk mengelola absensi mulai dari pemasukan data, manajemen data, dan absensi per kelas. Next. Nah, di sini kita menggunakan library YOLO. YOLO yaitu You Only Look On, adalah algoritma deteksi objek real time yang populer dalam fisik komputer. Algoritma ini terkenal dengan kecepatan dan akurasinya yang membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi seperti deteksi kendaraan orang, dan objek lainnya dalam gambar maupun video. Nah, pada Simawa digunakan YOLO versi 9, memiliki performa lebih baik daripada generasi sebelumnya. Untuk mikroprosesor dalam Simawa yaitu berperan sebagai otak atau chipset yang mengelola data kita. Mungkin website. Nah, website di sini kita menggunakan website karena untuk menampilkan data mahasiswa yang absen siapa saja, seperti itu. Oke. 2. Manfaat dan tujuan. 1. Manfaatnya yaitu transparansi dan akuntabilitas absensi mahasiswa. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga dosen, staf, administrasi dalam proses absensi. Yang ketiga itu membantu dalam analisis dan pengambilan keputusan terkait absensi tersebut. Ini bisa slide Mas. Itu yang kedua, manfaat, yaitu yang pertama transparansi akuntabilitas mahasiswa. Yang kedua, menghemat waktu tenaga dosen. Tujuan, jadi manfaat. Yang pertama, tujuannya yaitu yang pertama, 1. Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pencatatan kehadiran bagi mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan data absensi yang menghasilkan data lebih lengkap. Yang ketiga, cara kerja Simawa. Mas. 1. Di sini kita menggunakan flowchart, yaitu pertama persiapan data. Yang di sini kita melakukan akuisisi data, eksplorasi data, dan data latih prediksi. Yang kedua, kita menggunakan pemodelan, yaitu pemodelan yang tadi saya jelaskan menggunakan YOLO versi 9. Setelah itu implementasinya yaitu seperti di sini evaluasi, implementasi sistem manajemen absensi, dan pengujian sistem manajemen absensi. Keunggulan dari Simawa ini yaitu YOLO versi 9 memiliki deteksi keakuratan yang lebih tinggi. 2. Kecepatan yang lebih cepat.
Yang kedua, pengelolaan data absensi. Nah, pengelolaan di sini kita menggunakan website tersebut. Ya, website yang sudah saya jelaskan tadi. Efisiensi dalam proses absensi, yaitu mahasiswa tidak perlu membawa kartu absensi atau melakukan pendaftaran manual, sebab sistem ini akan secara otomatis mendeteksi dan mencatat kehadiran mahasiswa. Nah, sekian dari presentasi kami. Mungkin dari para juri atau dari Bapak Warek 1 dan Warek 3 ada saran mungkin pemasukan? Yeah. Terima kasih. Ya. Ini masih dikonekkan dengan LMS kita bisa enggak? Kira-kira ke depannya. Kalau dikoneksikan dan bisa. Artinya begini, mahasiswa yang absen itu nanti akan tercatat di absen kita, ya absen kita. LMS itu sekarang kan bagus. Maksudnya begini, mahasiswa saya itu kalau urung bayar, yuraso absen, karena namanya tidak tercatat di situ. Makanya saya itu tiap hari memasukkan nama 1, 2, 3 supaya bisa mengakses. Tugas saya taruh di situ, materi saya taruh di situ. Anak-anak kalau belum bayar, ya udah bisa mengakses itu dan juga bisa absensi, ya. Dan itu kalau tidak saya connect kan tidak bisa anak-anak itu mau absen di situ. Kebetulan, mohon maaf, saya itu kan yang saya ajar itu posisinya di tempat PKL. Ada di Tulungagung, Blitar, ada di Jombang, macam-macam jauh. Sehingga mulai pertama sampai hari ini saya menggunakan LMS untuk pembelajaran. Sehingga anak-anak saya wanti-wanti untuk isi daftar hadir di situ sesuai dengan jadwal yang sudah tertera di situ. Cuma kelemahannya kita di kesulitannya bagi mahasiswa yang belum membayar, ya itu tidak bisa ngisi daftar hadir, tidak bisa, kemudian download materi tidak bisa dan sebagainya. Kalau ini nanti gimana? Bayar urung yus kabeh bisa terdeteksi. Jadi misalkan kalau mahasiswa itu belum membayar, berarti nanti flashnya kita atur kita kunci jadi nggak bisa melakukan aktivitas apapun. Sehingga absensi pun bisa di setting tidak dikenali. Nah, saya gitu, ya. Kalau itu kabeh sing terdetek itu so masuk di daftar hadir itu nanti kan, ya. Karena kemarin kan kebijakannya Pak WR3, WR2 itu sampai 5 kali tatap muka. Sampai 5 kali muka dan belum bayar. Lebih dari itu tidak bisa untuk misi daftar hadir. Harus bayar maksudnya itu ya. Walaupun nyicil. Ya kita itu sebenarnya kan lebih lunak sekarang. Bisa nyicil 3 kali dalam 1 semester. Awal mau kuliah 1 minggu atau 2 minggu sebelum UTS dan 1 minggu atau 2 minggu sebelum UAS. Nah, iki golek rung bayar, iki repot Pak. Sadam yo mumet ngono lho ya. Jenenge ning kono reneng, tapi kok njaluk nilai dilebokne. Nah, itu yang kadang-kadang sulit. Pak Mas Saw ini. Mas Rangga. Untuk membuat alat ini membutuhkan waktu berapa lama? Kira-kira. Tadi saya diskusikan sama teman-teman. Nah, itu kalau sebenarnya cepat bisa, tapi kalau cepat-cepat tuh seharusnya kurang. Ya enggak cepat-cepat tapi standar. Berapa hari? 1 bulan itu sama 1 bulan, insya Allah saya usahakan sampai proses deploy langsung launching ke lapangan. Bulan lah. Ya, artinya ini kan salah satu teknologi ya yang bisa barangkali kalau kampus itu kan memang lebih mudah kalau bisa menggunakan alat ini ya. Tapi dengan catatan yaitu nanti mahasiswa itu harus terseleksi ya. Sehingga mahasiswa sing bayar karo urung itu kan kalau yang absen model ini kalau tidak direkam dulu itu kan tidak bisa mengenali wajah. Kalau ini nanti gimana? Kalau ini terkait dengan sistem cadangan. Artinya begini, untuk memastikan data absensi tetap aman meskipun terjadi kerusakan sistem, itu jaminannya kayak apa? Mungkin bisa dijelaskan di teknologi ini. Jadi gini, misalkan kalau untuk keamanan itu nanti kita bisa menggunakan sistem backup. Jadi nanti ada backup tambahan. Jadi untuk menyimpan data absensi dari sistem ini, biasanya nanti bisa kita atur setiap hari atau setiap minggu. Cuma kalau setiap hari nanti makan space lebih banyak nanti. Oke, yang kedua sekarang kita bisa saja membuat, kemudian kita menggunakan ini.
di benak saya itu adalah tentang perawatannya. Peralatan ini ya, misalnya digunakan setahun, butuh biaya perawatan berkala. Untuk perangkat yang keras itu misalnya ada yang usil ya, karena kita mahasiswa yang usil ya. Itu bagaimana pandangan tim ini ketika alat itu kita gunakan, biaya perawatannya ini ya, yang biaya perawatan rutin termasuk yang peralatan keras maupun yang lunak. Jadi gini, kalau untuk perangkat keras ini biasanya yang rawan disalahgunakan kan bagian kameranya gitu. Untuk antisipasi kamera mungkin nanti kita bisa memasang pengaman sehingga nanti tidak kesulitan. Terus untuk keamanan dari software mungkin nanti kita bisa menambah security, aplikasi untuk security ya. Ada nanti ditambahkan di alat ini atau gimana modelnya? Biasanya kalau security itu biasanya sudah jadi satu dengan server Indo gitu kan. Ya. Maksudnya gimana? Cara kerjanya gimana security itu nanti? Gini Pak. Ya, coba. Maksud ini semisal saya beli domain. Nah, domain itu kalau kita beli itu misal per tahun. Misalnya dari sana. Berarti yang kayak data itu kayak ibaratnya terbujannya dari sana, dari yang kita membeli domain tersebut gitu Pak. Security yang apa ini tadi? Sini maksud itu security kanggo alat iki aja ilang apa? Enggak Pak, karena ini absen. Mempresentasikan hasil dari inovasi teknologi tepat guna kami yang berjudul SIGMA, yaitu Sistem Informasi Akuntansi UMKM dan Pajak, aplikasi mobil perhitungan pajak untuk pengelolaan laporan keuangan UMKM di Kabupaten Kediri. Sebelumnya perkenalkan, saya Ananda Dia dari Prodi Akuntansi. Saya selamat pagi dari Prodi Akuntansi. Saya Kasus Fokus dari Prodi Akuntansi. Dosen pembimbing kami Bu Sadara. Pertama, latar belakang dari aplikasi model SIGMA ini yaitu didasari atas UMKM di kabupaten atau kota Kediri yang masih menghadapi banyak kendala dalam pengelolaan akuntansi keuangan dan perpajakan yang masih belum memiliki tata kelola administrasi maupun laporan keuangan yang baik. Kemudian, inovasi di latar belakangi yang satu kebutuhan UMKM dalam pencatatan laporan keuangan yang memadai dan efisien. Yang kedua, kesulitan UMKM di lapangan dalam perhitungan pajak. Yang ketiga, membantu UMKM dalam pelaporan SPT dan banyak UMKM lain yang meminta bantuan kepada relawan pajak di Tech Center Fakultas Ekonomi untuk membuat penghitungan pajak dan membantu melaporkan SPT tahunan. Tentunya hasil dari latar belakang ini, hasil dari survei kami secara langsung di lapangan ketika mendampingi para pelaku UMKM untuk membuatkan laporan keuangan mereka dan membantu melaporkan SPT tahunan mereka. Dengan pertimbangan tersebut, kami mengembangkan sebuah aplikasi model SIGMA sebagai salah satu wujud perkembangan teknologi di bidang akuntansi perpajakan dan keuangan yang menjadi kebutuhan UMKM untuk menunjang dalam pencatatan keuangan dan perpajakannya. Aplikasi berbasis mobile dapat memudahkan pelaku usaha khususnya UMKM karena UMKM harus didukung dengan pengelolaan keuangan yang memadai dan efisien, sehingga penting diberikan edukasi tentang SIGMA, Sistem Informasi Akuntansi UMKM dan Pajak kepada pelaku UMKM. Tujuan aplikasi ini untuk membuat aplikasi mobile SIGMA dalam membuat laporan keuangan dan perhitungan pajak UMKM di Kabupaten Kediri. Selanjutnya yaitu terdapat manfaat yang pertama yaitu berikan siswa pelaksana program sebagai sarana dalam melaksanakan salah satu dari dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Aplikasi program. Aplikasi Programnya kan? Iya. Sudah juga itu ya. Iya. Membutuhkan waktu berapa lama kira-kira kalau buat ini? Kalau pembuatan aplikasi sepertinya 2 bulan Pak, karena kami kan juga uji coba. Sekitar 2 bulan ya. 2 bulan sampai 3 bulan. Oke.
aplikasi-aplikasi sejenis ini kan sudah banyak sekali, ya, sejenis ini. Kalau punya panjenengan ini kategorinya menduplikasi atau modifikasi atau baru? Modifikasi. Karena keunggulan dari aplikasi ini daripada aplikasi yang lain itu terdapat perhitungan perpajakannya, Pak. Yang membedakan Ya, itu? Ya, kalau yang dari aplikasi lain itu cuma pembuatan laporan keuangannya saja, Pak. Jadi untuk perhitungan pajaknya itu tidak ada sama. Itu kan tadi juga ada konsultasi juga. Oke. Tadi ada. Jadi banyak UMKM, Pak, yang masih belum paham mengenai perpajakannya. Jadi kami juga mensupport UMKM untuk membuat ini, Pak. Jadi kami berkontribusi untuk membuat ini, Pak, rencananya. Ini tadi kalau omset per tahunnya kurang dari yang bisa masuk lebih dari 5 juta ya, 500 juta. Bisa enggak langsung alat itu menyeleksi? Ada di fitur itu. Nah, terus nanti kalau omsetnya UMKM itu kurang dari 500 juta, otomatis dia tidak menghitung pajak. Menghitung pajak ya. Artinya secara otomatis terdetek di situ ya. Pajaknya enggak terhitung, enggak bisa menghitung pajak ya. Iya. Oke. Ya, nihil. Nihil. Ya, otomatis ya. Ya. Kalau nanti lebih dari 500 juta itu nanti baru akan menghitung seperti itu. Perpajakannya itu tadi yang dikali 0,5%. Untuk aplikasinya mudah enggak nanti kalau UMKM itu melakukan? Insya Allah mudah, Pak. Kalau tadi fiturnya juga lengkap ya. gambarnya juga jelas dan simpel. Pakai ini ya, smartphone itu bisa misalnya ya, langsung secara otomatis. Ya, nanti kayak apa namanya pakai sensor. Artinya ini membantu ya, artinya untuk UMKM supaya mempermudah laporan-laporan. Ya, namanya aplikasi itu kurang lebihnya sama dengan absen tadi. Ini sudah berhadir yang punya teknik itu tadi supaya lebih efisien ya, jadi tidak harus kemana-mana. Ngisinya, ya, itu kan laporan itu kan hubungannya kan dengan angka-angka. Perlu dibuktikan dengan dokumen enggak? Misalnya memang proses jual beli, kemudian kaitannya dengan omset dan sebagainya itu memang sekian. Perlu dokumen penyerta apa cukup hanya menuliskan saja? Jadi kelemahan menyimpan benih dengan polong itu yaitu yang pertama adalah bisa menyebabkan kerusakan mekanis akibat terjadinya gesekan antar polong. Tapi jika benih tidak disimpan dengan polong, maka akan langsung mengurangi daya tumbuhnya kurang lebih 70% selama 2 bulan penyimpanan pertama. Ini adalah contoh kerusakan benih yang disimpan tanpa polong. Kalau di zoom terlihat mulai ada bintik-bintik putih sekitar 2 bulan pertama. Ini tidak akan terjadi kalau benih disimpan dengan polong. Namun penyimpanan dengan polong memiliki kekurangan. Penyimpanan dengan polong memiliki kekurangan, salah satunya adalah dia voluminous. Kemudian polong yang sudah kering itu biasanya bersifat keras sehingga merusak tempat penyimpanan, sehingga sama saja sebenarnya. Sehingga perlu mencari cara agar meningkatkan viabilitas dan vigor untuk benih kacang-kacangan. Salah satu caranya adalah dengan seed coating. Seed coating merupakan penambahan lapisan pada benih yang bertujuan untuk meningkatkan vigor dan viabilitas. Selain itu, seed coating juga bisa untuk membuat ukuran biji menjadi lebih besar sehingga mudah diaplikasikan pada benih-benih yang kecil, contohnya sawi atau kangkung. Seed coating sendiri bahannya biasanya akan memberikan manfaat seperti meningkatkan daya tahan terhadap serangan hama penyakit, kemudian melindungi benih dan menyediakan nutrisi tambahan. Seed coating sendiri kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah model dari seed coating.
Ini merupakan benih yang di coating berwarna ungu, jadi warna ini hanya sebagai penciri dari perusahaannya pembuat seed coatingnya. Itu ada benih belewah, kemudian kacang hijau, ada jagung dan sebagainya. Kalau diperbesar gambarnya kurang lebih seperti ini. Jagung yang berwarna hijau, kemudian menjadi warna pink. Ini adalah benih belewah menjadi warnanya kuning. Bahan-bahan seed coating yang umum digunakan yaitu pupuk, fungisida, insektisida, dan hormon. Namun bahan-bahan yang digunakan secara konvensional saat ini memiliki kekurangan. Salah satunya adalah residu bahan kimia. Umumnya bahan kimia tersebut akan terurai kurang lebih 28 hari sesuai dengan umur panen sawi. Jadi jika sawi dipanen umur 28 hari, kalau dia ada seed coating, diduga nanti akan ada residu dari bahan kimia tersebut. Yang kedua, penggunaan bahan kimia akan menimbulkan keracunan pada benih, akan menurunkan persentase tumbuh dari 98% menjadi 70%. Tidak sampai. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari ini kualitas kompos yang baik? Ciri-cirinya adalah ini tidak berbau. Jadi karena tadi bahan dasarnya adalah kotoran hewan ya. Kotoran hewan kita tadi itu kompos atau bokasi? Bokasi, Pak. Lagi. Ini kok kompos ini? Kalau perbedaannya tadi kalau bokasi itu dengan menggunakan starter ya. Kalau kompos ini tanpa menggunakan starter. Untuk kriteria pematangannya itu sama, jadi tidak berbau, kemudian remah. Nah, ini untuk bahan yang saya gunakan pada proses bokasi kode. Ada alatnya itu parang, garu, termometer, timbangan, pisau, gelas ukur, terpal atau karung plastik. Kemudian untuk bahannya larutan mol yang kita buat sendiri, kemudian sekam padi, selesa, dedak, gula merah serta kotoran hewan. Nah, untuk bahan pembuatan molnya ini adalah bisa limbah buah-buahan atau sayur, kemudian air cucian beras, kemudian yang berikutnya adalah gula pasir, di mana limbah buah-buahan atau sayur ini sebagai bahan mikroorganismenya, kemudian air cucian beras ini sebagai bahan sumber karbohidrat, kemudian gula pasir ini sebagai sumber glukosa atau makanan bagi mikroba yang akan bekerja di dalam proses bokasi. Nah, untuk proses pembuatan mol seperti ini, jadi limbah buah-buahan dihaluskan, diparut ya. Kalau kami kemarin diparut kemudian dicacah-cacah dulu, dimasukkan ke dalam toples, kemudian ditambahkan air kelapa, ditambahkan gula, ditambahkan air cucian beras, semua bahan itu diaduk, kemudian ditutup dengan penutup, ditutup diusahakan rapat ya, diberi lubang. Kemudian setelah 2 minggu, setiap 2 hari kita buka. Nah, diusahakan pada saat membuka itu jangan terlalu lama. Dikhawatirkan nanti kalau kita nggak tahu ya ada apa lalat atau gimana bisa masuk di situ. Kalau lalat sudah masuk di situ, dia akan tentunya akan meninggalkan telur. Nah, kalau meninggalkan telur, dia pastinya akan tumbuh apa? Belatung ya. Kalau si ini starternya ini sudah berbelatung, dia sudah tidak bisa lagi digunakan. Berarti kan ada pembuatan molnya. Jadi diusahakan kalau membuka ya sekedar dibuka, diaduk, kemudian ditutup lagi. Diusahakan jangan sampai dibuka terlalu lama. Ini kemudian untuk nah, untuk pembuatan bokasinya seperti ini, bokasi kulinya dicampur dengan selesai ya beberapa bahan tadi, dipotong, dihancurkan tadi karena untuk mempercepat proses dekomposisi ya. Kemudian dicampur, disiram larutan mol, diaduk rata, tumpukan adonan diratakan sehingga ketinggian sekitar maksimal 20 cm. Kemudian ditutup terpal, dicek suhunya tidak lebih dari 50 derajat Celcius. Ini untuk tabel analisa dari bokasi kami, N totalnya 0,24 dan C organiknya 7,8. Untuk total biaya produksinya, nah ini untuk total biaya produksi untuk ini ya, untuk
keuntungan yang kita dapatkan per karungnya bisa 16.427. Nah, harapan saya juga Lab Agro itu bisa memproduksi ini karena waktu itu di daerah pelosok ini banyak sekali bahan di sana, bahan yang melimpah. Bahkan ada juga kotoran kelinci yang mereka menawarkan untuk bisa kami olah. Nah, harapan saya nanti labnya Agrotech bisa membuat ini kemudian kita komersilkan. Pengennya seperti itu. Next, Pak. Nah, ini adalah dokumentasi dari kegiatan kami. Ini adalah tampilan dari mallnya. Nah, untuk mall ini sebetulnya bisa untuk skala ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi bisa untuk pupuk ini juga. Selain dia sebagai untuk starter, bisa juga digunakan untuk pupuk. Jadi kalau ibu-ibu mungkin ada bekas-bekas sayur ataupun buah di kulkas yang sudah nggak terpakai, itu bisa diolah seperti yang tadi, kemudian digunakan untuk mungkin untuk menyiram bunga, itu bisa ya. Kemudian untuk hasil pupuk vokasi kohenya seperti ini. Kohe, panganan nih sini. Kohe. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini kalau vokasi itu sudah lama terdengar. Cuma yang membedakan itu tadi adalah bahan starternya. Vokasi itu singkatan apa, Bu? Vokasi itu. Vokasi itu bukan namanya sekedar, tapi itu singkatan. Vokasi itu bahan organik kaya akan sumber hayati. Singkatannya itu. Jolali loh. Ya. Vokasi itu. Menarik ini apa namanya starternya. Cuma saya juga sedikit khawatir. Mikronya yang ada di mall itu apa jenisnya? Nah, ini yang harus saya khawatir nanti mikronya berbahaya. Kalau IM4 itu jelas. Lactobacillus dan Streptomyces. Cara kerjanya juga jelas, ya. Bahaya tidaknya juga jelas. Nah, kalau yang mall itu di labnya apa orang? Mikronya itu apa kira-kira? Kasih siap dok, sistem informasi akuntansi praktek mandiri dokter umum guna pelaporan keuangan dan akurasi perhitungan pajak. Terdiri dari 3 anggota, 3 tim. Saya, Bu Nur Rahmati, dan mahasiswa atas nama Rahmat Reddy dari Prodi Akuntansi semester depan. Nah, jadi ceritanya aplikasi ini salah satu dari roadmap pengabdian masyarakat kami dan sudah berjalan, ini adalah tahun ke-4 untuk pelatihan akuntansi praktek mandiri. Jadi pada bulan Desember kita pernah menyelenggarakan pelatihan akuntansi untuk para dokter dan perawat yang bertempat di Puskesmas Kertosono. Nah, berangkat dari situ ada salah satu dokter yang meminta untuk dibuatkan aplikasi, karena kalau pakai manual itu di samping waktunya terlalu lama, juga potensi untuk salah itu lebih besar. Dan salah satu dari kegiatan pelatihan itu selain outputnya berupa proposal inovasi ini adalah artikel ilmiah yang juga kami ajukan untuk hibah internal tahun 2024 ini. Lanjut Mas. Nah, ini salah satu foto pada saat kita pengabdian, jadi kolaborasi dengan dosen Polinema di Dewantara Jombang dan Widya Dharma Klaten. Lanjut. Nah, ini judul yang kita ajukan untuk hibah internal penelitian, dan sejalan dengan perkembangan dari akuntansi saat ini yang mencoba prodi kami itu untuk mengkaitkan dengan artificial intelligence. Berikutnya.
latar belakang dari kegiatan ini adalah bahwa dokter itu dengan praktik mandirinya itu punya tujuan mulia, yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di samping tujuan mulia itu, praktek dokter juga boleh dikatakan adalah entitas bisnis karena juga profit oriented. Namun sayangnya banyak praktek dokter itu yang belum menerapkan akuntansi sesuai standar. Nah, mereka bahkan itu bukti-bukti dari penerimaan dan pengeluaran kas itu tidak terekam dengan baik. Sehingga itu penting. Apakah itu BPJS atau bukan? Karena praktek mandiri di rumah itu juga menangani BPJS. Ya, maka dari awalnya dari situ, sehingga masuk kelompoknya nanti ketika begitu diklik BPJS sudah akan muncul apakah non tarif macam-macam dan sebagainya. Nah ini ya dari status di situ. Selama ini poli rumah sakit sudah berbasis online, ya. Jadi pasien teko jret, terus ditanya dokter itu sekarang yang diadep komputer. Satu sehat itu. Ya, yang diadep itu komputer langsung diklik, namanya kode apa itu langsung muncul itu nanti. Rekam jejaknya, rekam medisnya akan keluar semua di situ. Termasuk obat-obat yang akan digunakan apa, termasuk dan sebagainya, apa obatnya ini, obat kategori BPJS macam-macam dan sebagainya. Ya, ini sudah berbasis itu rumah sakit. Tim penilai, Bapak Kepala LPPM dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, serta Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Universitas Islam Kadiri tahun 2024 yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang ini kita bisa hadir mengikuti kegiatan penilaian Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan oleh LPPM Uniska tahun 2024. Kita sampaikan alhamdulillahirobbilalamin bahwa kegiatan penilaian yang dilaksanakan pada hari ini alhamdulillah sudah masuk pada tahap akhir ya, yang kita laksanakan mulai dari jam 8 pagi tadi sampai kurang lebih sekarang jam 16.00. Ada 11 proposal yang kita lakukan penilaian ya. Alhamdulillah dari 11 proposal itu saya kira sangat menarik sekali ya, dan tentu kami dari tim penilai, saya selaku salah satu tim penilai dengan Pak Dr. Jainal Panani beberapa hari yang lalu telah membaca dan mempelajari proposal-proposal yang sudah masuk ya. Tinggal hari ini kita lakukan pemaparan ya dan penilaian yang disampaikan oleh tim, sekaligus kita lakukan penilaian di tahap akhir. Dari 11 proposal yang telah kami lakukan penilaian pada pagi ini sampai siang ini ya, saya kira cukup bagus semuanya, akan tetapi dari proposal yang masuk itu akan kami ambil 3 atau 5 ya, 5 yang terbaik. Semuanya baik, tetapi ada yang terbaik nanti kita ambil 5. Akan tetapi dari 11 itu insya Allah nanti akan kita akomodir ya oleh LPPM ya dari 11 itu, tetapi kita juga harus menentukan mengambil 5 yang utama yang itu nanti akan kita berikan apresiasi ya, penghargaan kepada 5 yang terbaik itu. Saya berkesan sekali dengan waktu yang sangat singkat, animo dari teman-teman dosen dan tim mahasiswa tentunya itu responnya sangat bagus ya. Dengan hanya beberapa hari ada 11 proposal yang masuk ke kami, dan dari 11-nya itu semuanya mengarah ke inovasi ya, apakah itu berkaitan dengan
hal-hal yang baru ataupun modifikasi dari inovasi-inovasi yang sudah ada saat ini. Dari ke-11-nya kita rasa layak untuk kita lanjutkan penentuan yang akan kita lakukan bersama tim kami juri dan juga koordinasi dengan LPPM dan juga panitia untuk menentukan di tahap akhir nanti. Saya kira itu untuk penutupan pada sore ini ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, penilaian lomba inovasi teknologi tepat guna yang diselenggarakan oleh LPPM Uniska tahun 2024 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.